analisa saham yang berpotensi naik di tanggal 23 sampai 1 pekan ke depan. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas saham yang berpotensi naik untuk pekan depan dan untuk 1 pekan ke depan. Setelah saya melakukan berbagai macam screening, saya menemukan 16 saham yang menurut saya itu menarik. Namun pada video kali ini kita akan hanya membahas 6 saham terlebih dahulu. Sisanya insya Allah akan kita bahas di hari berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membuka akun di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa klik link yang saya berikan di deskripsi. Banyak keuntungan yang teman-teman dapatkan dari pendaftaran akun Mirai Aset Sekuritas, terutama melalui link yang saya berikan. Cek linknya ya. Dan mari kita mulai pembahasan kita. Saham yang pertama yaitu dengan kode saham AVLM Film. Saya melihat saham ini dia sedang strong uptrend. Teman-teman bisa melihat posisi MA5 berada di atas MA20. Yang menandakan uptrendnya strong, dan memang kita lihat ya ini ya. Ini dia uptrend dari hari-hari sebelumnya. Namun di sini saya melihat pola pada candle hari-hari sebelumnya. Ini di candle yang sini itu kan harga naik disertai volume yang besar. Kemudian di hari besoknya harga turun dan volume mengecil, sangat kecil, bahkan tidak ada setengah dari volume kemarin. Kemudian di sini juga nih, ini candlenya hijau naik disertai volume yang naik, volume yang tinggi. Teman-teman lihat ya, volume yang ini sangat tinggi ketimbang volume di hari-hari sebelumnya. Kemudian setelah hari di candle ini, candlenya merah, harga turun, dan volumenya sangat kecil sekali. Sehingga saya menyimpulkan pola film ini kemungkinan akan seperti itu juga. Jadi untuk besok harinya, saya waspada. Saya akan beli jika harga saham ini turun tanpa volume atau volumenya sangat tipis. Dan belinya pun saya akan tarik garis support di menitan, di time frame menitan. Karena melihat dari histori sebelumnya, ada kemungkinan hari besok dia candle merah disertai volume yang tipis. Jadi jika harga turun tanpa volume, belinya di titik support candle harian menitan. Ini saham yang pertama. Kemudian sebagai tambahan buat teman-teman, kalau volume tipis tidak ada volume mengecil, tiba-tiba mengecil ketimbang hari sebelumnya, dan harga sahamnya turun, itu tenang saja, nggak usah panik karena masih ada kemungkinan harganya naik di keesokan harinya. Teman-teman bisa melihat video saya tentang flash sale. Kemudian saham yang kedua yaitu saham dengan kode LAND, LAN, saham LAN. Dia uptrend, MA5 ada di angka 174, MA10 160, MA20 125.
line ini dia uptrend, MA5 berada di atas segala MA. Kemudian planning saya jika dia breakout di harga 214 di sini ya, 214 kan kemarin close-nya di harga 198. Kita nunggu breakout aja karena harga saham itu sesuatu yang tidak pasti, ketimbang kita nunggu berhari-hari mending kita nunggu jika breakout. Kan kalau kita langsung masuk saat opening kita kan nggak tahu dia langsung naik di hari ini atau enggak. Makanya saya sendiri lebih enak kalau nunggu saat breakout. Jika dia breakout di harga 214 saham ini ya, breakout melebihi harga 214 disertai volume yang cukup, maksudnya volume yang cukup ya cukup lah, volumenya nggak memanipulasi, bukan volume bohongan. Maksudnya volume bohongan itu kayak harga langsung naik tinggi tapi volumenya kecil. Nah kayak gitu, enggak. Nah, tapi ini harganya naik ke sini, volumenya cukup, kira-kira cukup. Kemudian stop loss kan di sini ya belinya di 214. Kalau breakout 214 beli, kemudian stop loss di 197 di sini. Di closing hari kemarin. Kalau dia melewati harga closing hari kemarin, stop loss, langsung cut loss, rencana saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sabar, panjang sabarnya, dananya juga ada, dana dingin. Kalau mau nunggu sampai hari besoknya juga nggak apa-apa, asalkan jangan sampai turun di parallel candle ini. Parallel candle itu garis support resisten yang miring ini loh, yang miring ini ya. Lihat kursor saya kelihatan ya, yang miring ini. Nah, jangan sampai jebol di garis support yang miring ini. Nah, kalau jebol ya cut loss, harus disiplin gitu. Asalkan tidak jebol di support ini, ya kawal terus sampai dia ke utara. Kemudian yang ketiga yaitu saham MTEL. MTEL ini saya melihat dia di hari sebelumnya kan turun ya. Kita lihat dari sebelumnya turun, turun. Hari-hari sebelumnya turun, terus di hari kemarin candle hijau. 2 hari yang lalu candlenya candle hijau dengan sumbu bawah atau bahasa Inggrisnya hammer dengan volume yang tinggi, yang secara psikologis atau menurut ilmu chart pattern, candlestick pattern, kalau candle hammer ini ada kemungkinan hari esoknya naik. Kemudian kita konfirmasi di candle setelah hammer ini, candle hijau naik langsung ke utara, walaupun volumenya tidak setinggi volume kemarin. Makanya di sini saya konfirmasi lagi, kalau dia breakout di harga 695 saya akan beli, kemudian stop loss di 665 di garis low, harga low kemarin, stop loss saya di situ atau 4%, ini 4% ya. Kemudian take profit di garis resisten selanjutnya. Tapi yang membuat saya ragu itu MTEL ini kalau kita lihat dari MA-nya, dia MA-nya masih menunjukkan downtrend. Ini MA tingginya yang kuning ya, yang warna kuning. MA tingginya yang warna kuning. MA tingginya masih jauh dari candle. Makanya saya agak bingung bisa nggak ya besok. Nah, mari kita lihat besok sebagai konfirmasi. Jika dia breakout 695, saya akan beli. Kawal dengan stop loss. Turun melebihi stop loss, jual. Kemudian saham yang keempat, saham ENRG. Nah, saham ENRG ini kita lihat di tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei ini dia harganya naik. Ya, ini juga saya ngelihat di harga ini nih. Di sini nih. Dari mulai sini itu sebenarnya menarik, cuman pas itu saya belum menemukan, pas itu saya lagi sibuk entah nggak tahu, lagi nggak kedeteksi aja sama saya. Nah ini nih candle ini seret naik, volumenya juga naik nih, seret ya kan, volume naik 1, 2, 3, 4, 5, cus naik. Ini
mentoknya di sini cus naik. Kemudian hari-hari sebelumnya cus dia ke bawah. Kayak ayunan kebalik gitu. Volumenya juga kita lihat nih. Volumenya kecil, volumenya lebih kecil ketimbang volume yang candle naik ini. Artinya apa? Artinya barangnya masih ada di bandar. Bandarnya belum jualan lebih. Bisa jadi ini sideways, bisa jadi dia mantul. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Makanya konfirmasinya jika breakout 230, cus beli. Saya akan beli. Terserah teman-teman mau beli atau enggak. Breakout 230, saya akan beli. Stop lossnya di harga 218. 218 cut loss. Tidak ada alasan. 218 cut loss. Kemudian kawal terus sampai ke utara. Sampai menemukan indikator yang membuat kita harus jual. Apa aja indikatornya? Nanti saya buatkan videonya. Gitu. Nah, jadi ini ya, ini volumenya naik. Kemudian di hari ini volumenya tiba-tiba berkurang. Ini mungkin nggak ada setengahnya ya. Nggak ada setengah dari candle ini volumenya. Hari kemarin volumenya sama sekali sangat kecil. Jadi kita tunggu hari esok. Apakah dia berhasil breakout atau enggak. Kita lanjut ke saham berikutnya, INDX. INDX juga sama. Dia sama juga ya. Nih, tiga candle ini disertai dengan volume yang besar. 1, 2, 3, cus ke utara. Tapi candle hari selanjutnya dia merah, volumenya langsung berkurang. Bahkan nggak ada setengahnya. Berikutnya juga iya, tapi hari kemarin, hari Jumat, itu volumenya melebihi setengah dari candle sebelumnya. Perkiraan saya mungkin barangnya masih ada di bandar cukup banyak, sehingga ada dua kemungkinan, mungkin bandarnya akan akumulasi lagi atau dia langsung akan ke utara. Kita tunggu jika dia breakout. Konfirmasi di breakout 366 di harga 366. Oh, sorry. 366 itu harga close hari kemarin, saya lupa. Kita lihat dulu ya, saya kok lupa ya. Harga high 360. Berarti konfirmasi di harga 360. Jika dia breakout di harga 360, saya akan beli. Harusnya dia besok opening di harga 320. Dari 320 ke 360 ada 12%, lumayan tinggi. Nanti mungkin yang ini saya ubah lagi. Breakoutnya di angka berapa nanti saya ubah, karena terlalu tinggi ya, 12%. Saya juga agak ngeri kalau masuk di udah 12%, kecuali dikonfirmasi dengan volume yang tinggi. Nanti saya konfirmasi lagi di grup Telegram di channel saya. Gitu. Pokoknya yang ini dugaan saya bandarnya masih punya barang, jadi bandarnya belum jualan karena volumenya masih kecil ya. Ini volumenya kecil, ini juga kecil, ini aja yang besar tapi turun, berarti banyak yang jualan. Ya nggak tahu. Konfirmasi besok kalau dia breakout resisten, beli. Stop loss di support terdekat atau sesuai dengan profil resiko teman-teman. Kemudian selanjutnya saham Trin. Saham Trin ini dia uptrend. MA5 harga 449, MA5 di angka 449, MA10 di angka 425, dan MA20 di angka 443. Iya bener, 443. MA5 nya udah ngelewatin MA20, dia uptrendnya sudah dikonfirmasi dengan golden cross MA5 vs MA20, jadi lebih kuat. Mudah-mudahan dia bisa ke utara, karena saya juga melihat
ini dia di sini nih. Ini ada double bottom. Double bottom itu menurut ilmu chart pattern, candlestick pattern, dia akan ke utara. Kalau double bottomnya di bawah akan mantul ke atas, kalau double bottomnya di atas akan memantul ke bawah. Sesuai dengan histori saham ini di tanggal ini, di candle ini, 2 candle ini double bottom, hari esoknya naik ke utara, cus. Kemarin juga habis apa nih? Double bottom. Kita lihat besok apa dia langsung naik ke utara, kita konfirmasi di harga 478. Kita lihat dulu ya, dari harga opening ke 478 itu berapa persen? 4%. Oke, nggak apa-apa lah. Nunggu sampai kenaikannya 4% baru beli. Kita lihat 13 Mei. 13 Mei itu berapa persen? 13 Mei kenaikannya 8%. Besok konfirmasi di harga 480 nih resisten ya, resistennya dari sini. Saya tengok dari sini. Jebol 480 saya akan beli. Tapi kalau buat teman-teman 480 ini terlalu tinggi, teman-teman bisa turunkan di sini. Ini juga ada garis resisten di sini. Nah, di sini pertemuan candle 1 2 3 4 candle ini diturunin jadi di harga 472. Boleh mau 472 atau 478, pokoknya jika breakout resisten beli. Itu sebagai konfirmasi. Dan SL-nya, stop loss-nya di harga 458 di sini. Oke. Sudah 66-nya sudah kita bahas dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sisa tinggal 10 saham lagi yang akan kita bahas untuk pekan depan. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau daftar Mira Aset bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.